Ini granat sudah dikokang, di cancel begitu aja. Kali ini diberikan sebuah free fire tapi malah memanfaatkan momentum untuk melakukan healing. Tapi granat datang dari bagian luar, akan segera meletup namun masih bisa digocek oleh seorang Chill. Dan Cita diamankan oleh pemain victim yang lain. Namun Tuyul berhasil mendapatkan sebuah trade knock, tapi dia terlebih dahulu malah dipulangkan ke bagian lobby. Bonafide benar-benar bonyok, kondisinya tidak mensupport untuk Bonafide bertahan lebih lama lagi. Last man standing. Belum last man, tapi masih ada dua pemain yang masih memberikan tembakan dari bagian blue zone. Ini Bonafide menurut gue berani banget. Dua pemain tapi berani open fire dengan kondisi mereka yang masih terjebak di bagian blue zone dan jaraknya hampir 400 meter untuk masuk ke dalam zona. Yes, betul. Dan untuk mereka untuk masuk ke arah bagian zonanya juga bukanlah jalur yang aman, tapi lihat juga pergerakan dari seorang Gremory. Peluru peras dari M4-nya connect, mendapatkan lagi knockdown, lebih knockdownnya karena tim Bonafide yang benar-benar dibuat bonyok banget kali ini. Dan dari arah victim mereka kembali bisa melakukan rotasi mereka untuk lebih masuk lagi, tapi lihat di arah bagian luar lainnya Geek juga sudah mulai berdatangan, akan coba diganggu, nampaknya Ucup seorang diri di area yang begitu open berusaha untuk mendapatkan knockdownnya tadi ke arah player dari tim Geek. Gila, ini fight-nya nge-split semuanya loh. Bonafide nge-split kali ini. Bonafide menghadapi dua tim di dua titik yang berbeda. Malah kali ini Bonafide last man-nya tersandwich oleh dua tim. Victim datang dari bagian belakang, Geekfam datang dari bagian depan. Karena semua sisi mereka tembak. Betul banget, dan bahkan sekarang juga Shield juga tertangkap dari angle arah lainnya dari arah tim Geek yang ternyata berhasil bisa mendapatkan angle yang begitu luasnya ke arah tim V365 dan Ucup akan coba dicari, akan coba ditabrak oleh seorang maybe yes mendapatkan Ucup atau tidak, dan kali ini maybe gak sadar. akan berusaha untuk mencari lagi, tapi nampaknya Ucup berhasil lolos dari cengkraman mata seorang maybe. Yes, maybe gak sadar kalau ternyata ada satu cacing yang sedang melakukan proning. Dia malah berfokus untuk mendapatkan sebuah confirm elimination dan mendapatkan satu pemain dari victim 365 yang sudah diamankan oleh Geekfam tadi. Betul-betul, dan kita berbeda lagi karena bagian compound lainnya di mana dari arah tim RRQ. Dia nggak mengetahui ada tim GPXK yang tepat berada di bagian compound dan mereka berotasi. Wow. Oh, ini kelihatan. Ini kelihatan satu pemain melihat satu pemain dari GPX yang ada di bagian dalam. Kali ini bakal langsung tembakan di dari bagian luar jendela dan berhasil mendapatkan satu pemain terakhir dari GPX berada di bagian dalam. Apakah bisa untuk mendapatkan knockdownnya? Kali ini akan ada molotov yang dilemparkan, molotov juga dilemparkan ke bagian dalam. Terbakar habis, tapi sepertinya Mort bakal menunggu dari bagian pintu yang lain, dan itu dia akhir perjalanan dari GPX untuk game yang pertama. Dan Aura kembali lagi bertemu dengan Void, tapi kali ini Jaden one man show. Dua pemain dari Void berhasil dipulangkan ke lobby. Nyongs hilang dalam sekejap mata, gagal mendapatkan pemain terakhir dari Aura, dan ini harusnya akan memberikan waktu untuk Jaden menyelamatkan Hans for You yang ada di bagian bawah. Yes, betul. Tapi posisi dari Hans for You itu berada di arah bagian bawah air, dan kali ini nampaknya dari arah Kenan juga masih ngelock visionnya ke arah bagian depan berusaha untuk mendapatkan lagi player terakhir dari arah tim Aura. 2 lawan 1 dan Jaden semakin terjepit lagi posisi mereka, apalagi juga Circle akan segera berpindah lagi, akan mempersempit lagi ruang gerak dari ke-14 tim, dan kali Jaden akan berusaha untuk berenang kembali, berusaha untuk mencari area yang lebih nyaman lagi dan berusaha untuk menghindari Vaya, tapi untungnya posisi dari Hans for You masih bisa diselamatkan juga oleh seorang Jaden. Betul, Jaden masih bisa menyelamatkan Hans for You karena tadi nggak ada press yang dilakukan oleh tim Void. Void sayang banget sih, mereka kayak kena karmanya mereka sendiri gitu. Habis mereka mendapatkan dua pemain dari Aura, terus sekarang malah mereka yang dirontokin sama Aura juga. Kondisi sama, menghilangkan dua untuk masing-masing tim. Ada trade kill atau trade elimination yang menurut gue fair sejauh ini antara Void dan juga Aura. Tapi jarak mereka tidak terlalu jauh, tentunya akan memaksa Aura juga untuk semakin mendekat menuju ke arah Void, atau Void yang bakal mendekat menuju ke arah tim Aura. Agak sedikit berbeda dengan NFT yang masih unggul nih, yang masih utuh keempat pemain mereka. Dan kalau kita lihat dari arah leaderboard, NFT ini sekarang ada di peringkat bentar, salah lihat. Ini dia yang benar. NFT itu sekarang ada di peringkat keempat dengan 151 poin. Hanya terpaut 4 poin ke arah EVOS. EVOS ada di peringkat ketiga dengan 155. Bonafide di peringkat kedua dengan 175 dan Alter Ego Limax masih bertahan di posisi puncak dengan 178 poin. Yes, betul banget, dengan gap point yang begitu sedikit ini dengan satu game aja bisa mengubah klasemen untuk bisa mendapatkan bonus poin setinggi-tingginya. Tapi kali ini nampaknya dari arah bagian Paradise sudah di take over posisinya oleh tim Bigatron Red Alliance, dan sementara itu di arah bagian utara juga masih tersisa ada Aura, ada Void, bahkan Boom juga sudah mulai masuk juga ke arah bagian kau, tapi nampaknya Ion juga berdekatan saat ini posisinya dengan tim NFT. Yes, betul, sudah banyak yang mulai berdekatan, bahkan NFT juga benar-benar mengecek bagian belakang dari posisi tim mereka saat ini. Dan circle-nya, gua nggak melihat Bigatron pindah untuk 2 circle sebelumnya, bahkan sampai circle yang sekarang 3 circle.
2 sampai 3 circle Bigitron nggak pindah sama sekali untuk kondisi mereka sekarang di Paradise. Ini mungkin EVOS menyesal meninggalkan Paradise terlalu cepat karena circle-nya terus menuju ke arah Paradise. Walaupun tempat EVOS sekarang juga masih dalam kondisi cukup aman, tapi daerah-daerah yang ditelusuri oleh tim Ion saat ini kayaknya udah mulai nggak aman karena satu pemain dari Ion yaitu Genfos yang bermain begitu barbar di hari yang pertama, di hari yang kedua juga mereka bermain begitu barbar, tapi kali ini mereka terspot oleh tim NFT daripada Genfos yang ter-take down. Butuh effort untuk smoke dan lain-lain untuk menyelamatkan posisi seorang Genfos. Ya, betul. Dan bahkan sekarang Rocky juga akan coba ditargetkan oleh seorang Flippy yang tadi berusaha untuk men-tapping beberapa peluru panas dari arah M4, tapi masih belum bisa mendapatkan angle yang lebih clear lagi. Tapi nampaknya Rocky udah mulai semakin aware juga dengan kehadiran dari arah seorang Flippy. Dan kalau misalkan kita lihat dari bagian lainnya dari arah Bigetron, akan coba fight nampaknya karena Dewa ada pick tipis tadi dari seorang Zuxi yang hampir bisa menumbangkan player dari arah tim Dewa United. Betul, di zoning out tapi kayaknya DU nggak bakal kabur dari bagian Paradise karena mereka ingin mendapatkan bagian kecil di bagian Paradise ini. Mungkin nggak langsung tabrak menuju ke arah Bigetron, tapi mereka bakal ambil sebagian kecilnya yang ada di bagian Paradise ini. Dan tidak hanya DU yang ingin mengincar bagian Paradise, ada Zone Esport juga sudah mulai mendekat dan menuju ke bagian Paradise, tapi Fact bakal pecah di bagian lain karena Voin kedatangan Bumi Sport melakukan proning berkamuflase. Alpha berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata tatapan dari Poker begitu tajam dan berhasil memulangkan Alpha menuju ke bagian lobby. Last man standing untuk Voin ada di bagian luar zona kali ini, Windy. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah Voin belum begitu sukses untuk bisa menahan pergerakan dari arah Boom yang malah sekarang semakin merugikan posisi Voin yang hanya menyisakan Kenan seorang diri, dan Poker juga akan lebih berhati-hati lagi berusaha untuk screening out lagi ke arah bagian luarnya agar perjalanan dari Boom juga nantinya akan lebih mudah lagi. Dan terpantau juga masih banyak tim-tim yang masih berusaha butuh effort lebih lagi untuk mereka bisa masuk ke arah bagian circle selanjutnya. Yap, betul. Ion kayaknya nggak mau bergeming dari tempat dia saat ini karena mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Mereka dapat kompon, mereka masuk dalam circle. Ya buat apa bergerak terlalu banyak gitu kalau misalkan mereka udah dapetin tempat yang nyaman. Tapi typing fire tadi dan berpindah. Oh my god, kita bakal pindah ternyata karena ada fight yang dilakukan oleh Voin. Kenan last man standing mampu untuk mendapatkan poin berikutnya untuk tim Voin mendapatkan satu pemain dari arah Bumi Sports. Wow, dan apalagi dari seorang Kenan hanya menyisakan 1% terakhir, tapi kita juga akan kembali lagi fokus di arah bagian Paradise, dimana dari arah zone ternyata juga sudah mulai join, ada 3-way showdown yang terjadi di arah bagian Paradise, dan dari arah Banyu menjadi frontline kali ini berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi ke arah bagian Dewa United, dan juga di arah bagian kirinya ada Bigetron juga, tapi di bagian belakang Alter Ego juga bisa memberikan backstepnya, tapi NFT jungkir balik ngeflip. Mobilnya salto, coy. Salto. Freestyle dulu bos ya, freestyle dulu bos. NFT lagi freestyle nih, kayaknya dia nggak cuma pengen ngincer poin dari elimination dan placement, tapi ngincer poin dari backflipnya juga tadi. Mentang-mentang ada flippy, Mentang-mentang ada ngeflip flippy. sukanya. Betul, yang penting freestyle dulu bos ya. Zone yang semakin mendekat juga Aura dan Alter Ego yang semakin mendekat, kali ini tembakan dari bagian belakang mampu mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Super Una tumbang, satu pemain lain dari Alter Ego yang tumbang masih bisa diselamatkan, tapi jarak mereka terlalu dekat. Ada 3 tim, 4 tim bahkan yang berdekatan. Ada Boom, Alter Ego, ada Zone Esport juga tadi. Ada satu tim lagi tadi di bagian sebelah kiri, gue lupa tim yang mana. Tapi ini semuanya udah mulai chaos banget. Aura bakal fight dengan Alter Ego, di belakang mereka juga ada tim lain lagi. Jadi ini bakal chaos tentunya karena semuanya tertuju ke arah sekitar Paradise. Yes, betul, dan berarti bisa disimpulkan bahwa circle yang kelima benar-benar menyulitkan. Banyak banget tim mereka berusaha untuk berlomba-lomba untuk bisa masuk ke arah bagian circle, tapi kali ini nampaknya dari arah Voin juga harus terhentikan langkahnya untuk bisa pulang ke arah bagian lobby di posisi yang ke-14. Tapi fight juga masih terus lanjut antara Jaden yang masih berusaha untuk mendapatkan knockdownnya, tapi nampaknya tadi spreading shot yang masih belum connect. Tapi lihat, ada pergerakan itu bebas terbaca dampaknya dari arah Potato, tapi Fanatic juga terculik dari arah angle tim Boom kali ini. Betul, ini udah chaos banget, kayaknya udah nggak bisa dihindarin lagi fight di setiap sisinya karena udah masuk di circle yang kelima, udah masuk di menit ke-21 juga kali ini, memaksa semua tim akan melakukan fight-nya. Mineral bakal dipulangkan ke bagian lobby, Potato tertangkap dari arah depan, dieliminasi kah? Masih belum ada notif tambahan, tapi sepertinya Bigetron akan commit fight bersama dengan DU, di mana Hand sudah mulai mengokang granat dan ada lemparan molotov dari bagian luar, dari arah broken wall-nya ada granat juga yang bakal dilempar, namun tidak bisa memulangkan seorang Zuxi ke bagian lobby. Pintu terpaksa dihancurkan, kali ini bakal keluar, dan itu dia satu persatu pemain Bigetron, Rontok dan Yuhai akan dipulangkan ke arah lobby. Zuxi juga dipulangkan ke bagian lobby dan hanya menyisakan seorang Liquid yang akan menjadi pilar terakhir untuk Bigetron saat ini, Windy. Yes, betul, dan bahkan nampaknya dari arah Liquid berhasil bisa menemukan satu player dari tim Dewa United, tapi hati-hati juga di arah bagian belakang, ada backline harus dijaga juga, tapi Liquid
masih bisa mendapatkan lagi player dari arah tim Dewa United. Dan bahkan Aura juga harus finish di posisi yang ke-11 kali Awas, ini. Dan Blue Zone. bakal lihat juga Dewa United berhasil dibersihkan semua playernya oleh seorang Liquid. Wow, Liquid benar-benar menjadi palang pintu terakhir untuk memulangkan DU ke arah lobby dan NFT ini dia. NFT nggak ingin memberikan step terlalu banyak dan mungkin Liquid tahu kalau di bagian dalam ini ada orang makanya dia nggak langsung masuk ke bagian dalam dari gudangnya. Benar-benar aware tapi terspot oleh Zone Esport dan Zone memulangkan Bigetron ke arah lobby. Last man standing Bigetron pun rata mereka pulang ke lobby. 7 tim tersisa kali ini. Yes, betul banget. Dan ini kita bisa lihat juga dari arah tim Geek juga mereka masih butuh effort lagi untuk bisa menembus pertahanan ataupun barikade dari tim-tim lain. Sama halnya dengan Toms yang hampir tertekan juga dari arah bagian depan, di mana dari Ion juga Granat. terus memberikan supporting fire, tapi ada granat juga dilontarkan dari seorang Linux berusaha untuk mendapatkan dan connect granat dari seorang Linux. NFT tertumbangkan satu player, tapi Oh, granat granat balasan balasan. di belakang Linux, tapi masih bisa dihindari juga dengan timing dan juga momentum yang tepat dari seorang Linux. Betul. What? Dua Wow. granat yang mampu menumbangkan dua pemain dari NFT kali ini hanya menyisakan Flippy, last man standing yang tadi melakukan backflip dengan Vespanya. Betul banget, dan ini udah bener-bener chaos banget. Dan bahkan dari Voldemort juga berhasil bisa membuka visionnya tadi ke arah tim Evols. Ramones tertangkap di arah bagian belakang, akan sulit nampaknya untuk bisa diberikan sebuah jalur evakuasi. Tapi Linux dengan begitu kokohnya, dengan begitu jayanya masih berusaha untuk nge-screening out lawan-lawannya juga. Kali ini nampaknya Asa tidak putus asa untuk bisa menambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim RRQ Ryu. Wow, itu udah GG banget seperti yang dilakukan sama RRQ. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka karena tersandwich oleh dua tim. Ada Zone Esport, ada Ion juga yang bakal menembak dari bagian kompon, tapi kali ini dua pemain dari RRQ berhasil diamankan sementara Flippy masih ditahan oleh seorang Linux. Bahkan dua pemain dari Zone Esport juga masih mencari keberadaan dari last man standing dari NFT. Granat dilemparkan untuk yang kedua kalinya namun masih belum mampu untuk menumbangkan Flippy menuju ke bagian lobby. Tapi kali ini Zone juga fokus menuju ke arah tim RRQ karena RRQ ada di bagian kiri mereka, Ion ada di bagian depan mereka dan ini butuh bergerak. Mereka butuh bergerak masuk untuk ke bagian paling depan, tapi press yang dilakukan sama Ion akan memaksa Zone untuk bertahan di bagian luar zona. Wow, ini RRQ benar-benar sulit banget Rata posisinya, sudah. bahkan dengan satu granat dari Rocky berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim RRQ. 3 tim tersisa, tapi nampaknya Flippy akan coba memantulkan granat ke bagian depan dan Zone ditargetkan. Linux menjadi target, tapi granatnya splash damage yang masih belum bisa menumbangkan satu player dari arah Zone, dan granat yang kedua kalinya dilontarkan dan belum connect. Belum berhasil bisa menumbangkan satu player juga dari arah Zone Esport. Betul, hanya sebuah splash damage ternyata yang diberikan menuju ke arah seorang Flippy, tapi Flippy bakal ditabrak oleh dua pemain sekaligus. Tapi granat dari Flippy timingnya begitu bagus, namun masih ada backup dari seorang Banyu. Sebuah komposisi serangan yang begitu bagus dari Zone membuat mereka bertahan. Menjadi dua tim terakhir yang tersisa kali ini tinggal menghadapi Ion, tapi Ion sudah mengontrol zona dengan begitu bagus. Play kiri untuk terus sementara tembakan yang begitu bagus dari seorang Rocky. Mampu menumbangkan satu kali ini, bahkan dari Zone Esports hanya bisa bertahan dengan dua pemain mereka saja. Ini kondisi berimbang 2 lawan 2, tapi Banyu masih mengetahuikah atau masih mencari keberadaan dari pemain-pemain dari Ion Esports yang saat ini ada di bagian lower ground. Mereka sedang melakukan proning, belum terspot sama sekali, tapi Rocky naik ke arah mobil akan segera berputar. Tembakan dari arah Banyu masih belum mampu untuk menumbangkan satu pemain. Turun langsung dari bagian mobil, tapi Linux memberikan backup dengan sangat bagus. 1 versus 2 kali ini. Banyu akan segera mengambil angle bagian sebelah kiri dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Zone Esports di game yang pertama. Yes, betul banget, dan pembuka yang luar biasa diberikan oleh Zone Esport dengan total 9 poin eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan untuk game kita yang pertama. Dan Sunhawk, wow, luar biasa lagi. Dan berarti kalau misalkan kita berbicara Sunhawk, berarti ada pemenang baru lagi untuk di Sunhawk setelah sebelumnya 2 game berturut-turut Sunhawk Alter Ego yang menguasainya. Betul, ini kalau kita recap ya, Sunhawk itu baru dikuasain sama NFT, Bigetron, Alter Ego 2 kali, dan Betul.